Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Franz Praba, dalam acara podcast saya, Belut Telo, Bedah Mulut Telogorjo. Hari ini saya tidak di Rumah Sakit Telogorjo Semarang, tapi saya hari ini ke Solo. Hari ini saya menjumpai kawan saya, pasien saya, juga penyandang cacat bibir sumbing dan langit. Tetapi orang ini aktif dalam media sosial berkaitan dengan membagikan pengalamannya mengenai bibir sumbing, mengenai wicara. Kita sambut saja langsung Mas Audric Sademi. Ya. Kayak gitu. Halo, selamat siang semuanya. Saya Altrix Sademi. Di sini saya kedatangan tamu yang spesial juga dari Dr. Franz. Sebelumnya terima kasih udah jauh-jauh ya dok. Ya, sama-sama. Terakhir kita ketemu itu tahun berapa? Kayaknya 2019 waktu kita buat konten bersama ya, gitu. Ya. Di Rumah sakit Semarang ya. di Telogorjo Semarang gitu. Nah, karena acaranya kita ini kan Belut Telo, Bedah Mulut Telogorjo. Perjalanan saya kenal dengan beliau ini singkat saja. Dulu saya dioperasi dengan Dr. Franz. Saya operasinya itu bone graft, celah gusi. Nah dari situ beliau tanya, Mas kok suaranya beda dengan yang lain. Nah dari situ saya menjelaskan, akhirnya kita tukaran kontak dan sampai sekarang alhamdulillah masih silaturahmi, dan beliau termasuk orang yang luar biasa juga yang membantu saya mempromosikan dunia klep dalam pandangan pribadi atau secara pengalaman. Karena sebenarnya ini ranah yang masuk ke ranah-ranah medis ya. Dan saya juga mengakui saya bukan seorang akademik, saya bukan seorang dokter atau terapis, saya hanya lebih berbagi pengalaman di sosial media, seperti itu ya. Namun pengalaman itu memang lebih penting Mas Audric, karena memang ada beberapa kita memang tahu, tetapi kita memang tidak mengerti kok ternyata masalah yang ada itu ternyata lebih banyak. Nah, mungkin memang hari ini kita akan membahas tentang sengau. Kita akan membahas tentang masalah sengau, terutama pada pasien sumbing. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih sengau itu. Sengau itu masalah dari pengucapan yang keluar lewat hidung pada saat bicara. Hal ini disebabkan pada saat penutupan dari langit-langit ke dalam faring atau bagian atas tenggorokan itu tidak bagus. Jadi ada udara yang bocor, ada aliran udara yang masuk ke rongga hidung. Nah, ini kalau boleh tahu ya Mas Audric, dulu tuh Mas Audric itu untuk operasi pertamanya untuk bibir dan langit-langitnya itu umur berapa ya? Ini biar pemirsa tahu. Jadi ada kan orang yang memang dioperasinya pas bayi, pas dewasa. Nah, mungkin kita bisa menjabarkan masalahnya dari pengalaman Mas Audric. Ya, karena saya ini kelahiran 91 ya, dimana pada zaman itu kan nggak secanggih sekarang, terutama edukasi mengenai klep sangat-sangat minim. Nah dulu saya operasi itu untuk klep pelet yang celah di dalam usia 5 tahun, itu pun gagal ya, jadi kata dokternya lepas lagi. Oh, oke. Nah itu nggak tahu karena faktor apa, mungkin dokter juga bisa jelasin ya. Usia 5 tahun mungkin udah telat atau emang udah pengaruh faktor apa gitu, bisa dijelasin nanti sama dokter Franz. Jadi operasi saya itu, terus yang kedua operasi bibir labial untuk perapiannya ini. Oh, oke. Nah, itu 2017. Terus yang terakhir saya operasi bone graft sama dokter Franz 2018 kalau nggak salah. Oke. Itu pengalaman saya. Jadi sampai sekarang posisinya masih ini, celah yang uvula belakang yang soft palate masih buka. Oh, bagian anak tekaknya ya, berarti ya uvula atau anak tekaknya masih membuka kayak gitu. Baik, saya mungkin tadi nyelonong jawab sedikit ya. Mungkin waktu itu membuka mungkin memang banyak faktor ya. Yang pertama memang pasti dari faktor surgery-nya. Pasti jaringan harus lebih renggang, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin juga loh ya, itu ya. Mungkin kalau usia semakin besar, pasti celahnya itu makin besar.
Tetapi tidak mesti harus ada kegagalan. Berkaitan dengan sumbing dari wicaranya Mas Audric ini, kenapa kok maksudnya kok masih bisa, saya anggap sih suaranya bagus ya. Tapi kan ini kan Mas Audric ini kan seperti menahan ya. Tapi kalau di Lost tuh suaranya pasti kembali ke pasien seperti orang sengau gitu ya. Itu karena memang karena jaringan celahnya lebih besar, berarti penutupannya tuh lebih menarik jaringan langit-langit yang lunak itu ke arah depan. Jadi makanya ada kebocoran, ada suara itu yang di dalam bagian belakang. Tapi untuk ulvula atau anak tekak itu kalau misalnya sudah ditutup, maksudnya tidak membelah, itu tidak menjamin loh kalau suaranya langsung bagus. Yang terapi juga ya. Yang penting langit-langitnya harus bisa sampai ke belakang. Dan mungkin di obrolan kita hari ini, mungkin kita akan ngobrol tentang masalah untuk memanipulasi. Tetapi mungkin saya ingin ngobrol dulu untuk kenapa sih mungkin saya kok memang bedah mulut, tetapi kok concern di bidang wicara kayak gitu. Saya mungkin bukan maksudnya seperti mungkin dari Mas Audric ini kan dari ingin membagikan kayak pengalamannya untuk masalah yang ada yang kenyataannya dengan yang diajarkan di medik itu kadang kok belum dapat. Nah, kalau saya sendiri itu saya mendapatkan untuk pendidikan untuk clef ini, saya pernah mendapatkan fellow di Swiss, di Universitas Spital Basel, Swiss. Nah, untuk di Basel ini saya tidak hanya mendapatkan pendidikan untuk surgery saja atau bedah, tapi saya juga mendapatkan pendidikan untuk pre-bedah seperti penggunaan NAM, nasoalveolar molding atau flap untuk pada bibir sumbing, dan itu saya melakukan itu di Semarang, dan saya juga mendapatkan pelatihan logopedik. Logopedik itu berkaitan mungkin kalau di sini itu seperti wicara, berkaitan dengan oral motor exercise, berkaitan dengan posisi duduk dan pemijatan sebelum dilakukan pengajaran pada anak yang sudah bisa bicara. Itu mungkin background saya, mungkin demikian Mas Audric. Jadi kita mungkin bisa cocok karena mungkin kita mempunyai visi dan cara pandang yang sama untuk ingin menyebarkan pengalaman kita. Jadi intinya kalau Dr. Franz itu lebih berkutat di daerah medis dan ilmu pengetahuan medis secara keseluruhan. Betul. Apalagi beliau kuliahnya di luar negeri ya. Saya kuliahnya di Jogja, di UGM, cuman yang itu fellow. Ya. Fellow saya di Swiss dan itu di berapa lama ya? Kuliah di sana? Di sana bukan kuliah, di sana fellow. Fellow itu seperti ada kunjungan, saya ada 1 bulan di India penuh, satu bulannya, dan untuk di Swiss itu saya 2 bulan penuh. Sedangkan saya pribadi lebih ke ranah pengalaman. Jadi apa yang dirasakan oleh mereka yang clef seperti saya, itu sudah saya rasakan juga. Entah itu dari segi mentalnya, psikisnya, terus dari segi apa aja hurufnya, terus rasa-rasa apa yang dirasain kayak makan kuah bocor, makan sop ayam bocor. Nah itu mereka ngalami, saya juga ngalami, jadi saya bisa cerita baik. Ya, itu banyak sekali orang yang mempermasalahkan itu. Jadi banyak anggapan orang-orang ya tadi seperti sebelum yang kayak ada celah, ada bocor di bagian depan itu, bukan saja celah bagian depan tapi bagian yang anak tekak yang tadi Mas Audric yang ceritakan itu juga mereka beranggapan dengan operasi saja setelah ditutup itu bisa selesai. Tetapi yang saya katakan dari awal tadi, ini masalahnya bukan kebocoran di bagian organnya itu, tetapi kebocoran di bagian kepenutupannya dari saya bilang bukan ulvula saja, tetapi bagian dari langit-langit lunak atau langit-langit bagian belakang. Yang langit-langit lunak itu kalau kita bisa lihat itu pada saat kita mengaca yang kalau kita berkumur atau kita teriak yang dia bergetar, itu langit-langit lunak. Itu kalau kita dengan bicara normalnya dia itu langit-langit itu bisa menutup ke dinding dari faring. Faring itu bagian tenggorokan bagian atas. Nah itu bisa menutup. Jadi kalau sudah terblok, tidak ada aliran udara yang lari ke dalam hidung. Nah masalahnya Mas Audric ini kan ada lubang di bagian depan. Itu yang dinamakan masih ada celah di bagian depan atau namanya genatosisis. Nah
itu masalahnya itu kalau misalnya pada saat Anda meniup balon atau Anda kayak minum air yang airnya keluar itu memang lewat dari celah dari hidung karena letaknya dekat sekali dengan rongga hidung langsung bagian depan. Jadi seperti dia langsung keluar sana. Tapi untuk membuat suara atau resonansi dalam hal ini sengau itu saya bilang masalah resonansi ya. Masalah udara yang keluar itu kelihatannya udara yang keluar melalui mulut dan kalau waktu dia masih mulut masuk ke hidung itu kelihatannya lebih kecil ya, lebih besar udara itu keluar lewat mulut. Dan organ suara kan memang keluarnya memang dari faring ini seperti itu. Jadi memang demikian. Jadi mungkin tidak membuat langsung penutupan dari celah yang depan itu untuk langsung membuat bicara atau resonansi atau dari sengau ini langsung sembuh. Gitu sih. Berarti intinya orang yang habis operasi terus uvulanya nutup itu nggak jaminan sengaunya hilang ya. Oh tidak, ya. Jadi pasti ada proses lagi yang namanya terapi bicara tadi ya dok ya. Ya, uvula atau anak tekak itu memang bentuknya unik. Dia tidak ada tulang, tapi dia bisa membentuk seperti ada penonjolan seperti kayak ada kayak bagian yang menggantung. Itu memang fungsi uvula itu saya kurang tahu fungsinya dia apa. Pastinya dia membantu perpanjangan dalam penutupan celah faring pada waktu kita bicara. Tetapi utamanya pada orang sumbing itu setelah itu pada saat penutupan karena yang tengah itu lubang, kita memanfaatkan posisi dari samping. Jadi jaringan itu ketarik ke depan, ke tengah dan depan. Jadi pasti ada celah itu ada. Nah, memang kalau orang berpikiran dengan uvula itu tidak serta-merta seperti itu. Bahkan di pembicaraan kita sebelum acara ini kan ternyata kompleks sekali ya untuk mengucapkan satu huruf berikutnya itu ternyata sangat kompleks. Makanya daripada itu kita perlu yang namanya pendekatan dari terapi bicara. Gitu sih. Saya akan memberikan suatu contoh ya untuk suara lama. Oh ya, itu penting. Itu penting sekali. Ini kan suaranya Mas Aldrik ini bagus kan. Tapi kalau di loss tanpa dimanipulasi itu kayak gimana? Terutama yang huruf yang sulit-sulit. Tapi saya ketawa itu. Oh, boleh. Ya, jadi saya nggak ketawa tapi saya senyum. Sebelum saya mempelajari inner bass itu kan suaranya misalkan tati tu teto tati tu teto tati titip tempat ya, jadi hampir semua huruf itu terjadi kebocoran yang sangat-sangat. Nah, di sini tugas saya adalah membuat gimana suara itu tidak masuk ke hidung. Ya, baik. Contohnya kalau sekarang itu ta ti tu te to. Jadi bukan ta ti tu te to, kurang lebihnya seperti itu tuh. Jadi ada pengaturan pada rahang, artikulator pasif dan yang lain. Nah, kelihatan sekali beda sih. Seperti kalau kayak tati tu tetonya tadi itu tidak seperti gembos gitu ya, tidak seperti jelas ya. Nah, itu kalau misalnya kalau yang di Bali berarti sulit itu Pak. Kayak hari Sabtu PTT di Bali tutup tapi TikTokan. Coba kalau ngomongnya gitu gimana? PTT di Bali hari Sabtu. Hari Sabtu PTT di Bali tutup TikTokan. Sedangkan kalau saya tidak mengatur nafas diafragmanya dari perut itu suaranya jadi hari Sabtu PTT di Bali tutup kayak gitu. Tapi TikTokan ya intinya gitu ya. Ya T-nya sulit ya ternyata sulit. ya. Jadi ada kebocoran ke itu. Oke, selanjutnya mungkin kan tadi kan baru huruf T saja ya Mas Aldrik. Nah, saya ingin tahu huruf apa saja sih yang sulit, yang menurut horor lah buat Mas Aldrik, mungkin bagi penderita sumbing ya, mengenai huruf ini tuh saya kalau ngomong ini tuh pasti itu orang pada nggak jelas. Kita menyebutnya itu lebih ke huruf keramat kayak B, C,
D, K, T, P sama S ya. Nah yang paling sulit itu 3 biasanya, S, T sama P. Jadi 3 huruf itu yang paling sulit, huruf keramat kita. Oke. T, D, S ya. Iya yang paling sulit. Kalau yang semuanya totalnya ada sekitar 8 atau 9. Loh, ini rada lucu ya. Rada lucu ya Mas Aldrik. Menurut saya itu TD, ini kan di YouTube saya yang sebelumnya, ini kan saya kan membicarakan pengarai cadel. Cadel ini kan berkaitan dengan artikulasi, tetapi kalau ini kan masalah dari resonansi. Yang saya tahu untuk huruf T dan D itu masalah tip lidah itu ada di bagian tengah langit-langit, di bagian palatal. Itu menurut saya sih mudah, tetapi kok malah ini ya apa namanya? Ternyata bukan hanya di lidah saja, tapi masalahnya di langit-langitnya. Dia lebih ke ini ya. Kalau T itu kalau T, dia lebih masuk ke hidung. Kalau saya menyebutnya mungkin dari secara medis juga benar. Kalau secara pengalaman kan ti itu kalau tidak diatur i kayak ada gembos tadi ya. Oke. Masuk ke hidung seperti itu. Oh baik. Oh ya itu tadi juga perkara S itu ya Pak. Tadi mengalami kayak ngomong mungkin mungkin ada kayak huruf di belakangnya ya. Seperti mungkin kayak mungkin dulu Pak Audrey pernah bilang saya tuh sulit ngomong Pepsi kayak gitu. Iya. Itu tapi Pepsi ngomong siang bisa, tapi ngomong Pepsi itu sulit. Maksudnya si di depan mudah, untuk yang itu di belakang sulit. Itu gimana itu Pak? Ya itu karena gini, Pepsi itu kan 2 kalimat yang kayak bersatu ya, jadi satu pengucapan. Nah itu orang clef dia lebih mudah ngucapin di saat hurufnya tunggal, kayak ikan. Beda kalau dia ngucapin poi ya, ini jadi sengon. Sama kasusnya kayak Pepsi, kalau enggak dia itu kan Pepsi. Betul sekali itu. Pepsi. Kayak gitu. Orang dengarnya hi. Tapi kalau C-nya di depan kok lebih mudah gitu ya. Karena dia tunggal. Oh oke. Berarti kalau tidak digabungkan itu jelas lebih mudah dibandingkan dengan yang dihitungkannya. Baik. Nah tadi kan ada banyak huruf-huruf yang sulit ya Mas Aldrik. Itu ada nggak trik dan tipsnya untuk memanipulasi huruf-huruf ini agar suaranya jelas? Karena Mas Aldrik ini bagus banget kalau saya lihat goalnya kita kan bicara. Untuk caranya yang pertama kita harus rekam suara dulu. Jadi biar tahu kita itu senggolnya di mana. Dengan merekam suara kita tahu levelnya di mana dan huruf apa saja yang perlu diperbaiki. Gitu. Misalkan saya senggolnya di huruf P. Jadi kita belajar satu huruf dulu. Nanti kalau udah bagus diterapin ke harian ucapan biasa. Gitu. Oh baik, berarti memang yang pertama kita harus menyadari dulu ya kita masalahnya di huruf apa. Itu memangnya tiap orang berbeda-beda ya? Ya, misalnya tiap orang beda. Ada yang kasusnya itu biasa aja, nggak semua huruf. Ada yang semua huruf. Ya sih, seperti memang kalau kita pergi ke terapi wicara, memang seperti awalnya sih memang harus di assessment masalah apa yang perlu mereka yang ada masalah. Itu yang perlu yang kita latih dan kita lakukan istilahnya perbaikan dengan cara repetisi dan kita lihat dulu apakah ada perkembangan. Kalau tidak ada perkembangan sih memang kita perlu pendekatan dari bedah lagi kayak gitu. Jadi terapi wicara ini bukan hanya yang terakhir untuk final treatment-nya ya, tapi kalau memang dari ujungnya ini memang belum bisa berhasil, ya kita kembali lagi ke dalam ke bedah. Intinya itu untuk memanjangkan penutupan dari kebocoran udara yang berasal dari yang masuk ke dalam hidung. Nah, itu yang pertama itu mungkin bisa langit-langitnya dulu yang dilakukan pemanjangan, dilakukan operasi ulang. Yang kedua juga dilakukan ada yang namanya velopharyngeal flap atau yang melakukan penutupan dari langit-langit itu ke dalam tenggorokan.
itu seperti itu. Tetapi setelah itu ya tetapan pasien tetap harus ada namanya latihan dulu agar menghasilkan suara yang lebih baik. Latihannya itu seperti apa sih? Biasanya tuh seperti berkumur, terus kemudian melakukan huruf yang repetisi yang huruf yang sama-sama, dan mungkin untuk mengucapkan kayak kata-kata yang membuat langit-langit lunak itu bergetar. Seperti apa sih? Seperti kalau saya bergerak seperti huruf plosif seperti kayak k, k, ga, ga, itu seperti itu. Nah, mungkin ada enggak kalau masukannya dari Mas Aldrik untuk orang yang habis tadi operasi biar dia lebih bagus? Kalau saya pribadi, mereka yang sudah ketemu titik sengaunya di mana, nanti kayak latihan K itu gini ya, kayak K, K. K itu lebih ke suaranya ada udara di ruang tenggorokan, ini kayak K, K. Jadi kayak ada penambahan KHA. Kalau kita yang tidak sengau kan biasanya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Sedangkan kalau untuk latihan itu biasanya K, G, Gu, G, Go, ada penambahan H. Jadi kalau ditulis itu bentuknya kayak KHO, KHE gitu. Iya, betul itu sebenarnya. Baik, itu juga kalau misalnya di saya itu setelah latihan untuk seperti tadi kayak berkumur, terus latihan huruf K, G, saya juga kayak suka memberikan tips kepada kayak penderita masalah dari hipernasal ini. Saya suka mengajarkan kalau misalnya kamu ngomong itu rada nahan sedikit. Mohon maaf seperti orang ngejan kayak di kamar mandi. Itu tujuannya itu biar dia tuh kayak dalam keadaan kita kayak neken seperti kayak ditekan gitu, langit-langitnya itu ke belakang. Dan juga kadang saya juga ngajarkan ini, coba hidungmu ditutup seperti ini. Dan suaranya dia otomatis lebih hiponasal. Nah, tapi kan lucu kalau kita ngomong dengan hidung ditutup. Makanya kita harus mengajarkan pasien harus bisa memposisikan langit-langit itu sebisa mungkin ke arah belakang. Nah, saya lihat tadi Mas Adit juga ngomongnya pelan-pelan itu membuat suara jadi jelas ya. Lalu gimana tanggapannya ini atau mungkin ada tambahan dari yang saya sering berikan tips? Ya, kalau ngeden itu sih lebih ke ini ya. Kalau kita di saat ngomong itu tidak boleh ada nafas dari itu aja. Jadi cukup nafasnya itu bicaranya dari mulut. Di saat saya ngomong ini juga saya nafasnya aja dari mulut gitu. Oh ya, kalau orang normal memang demikian toh. Ya, orang tapi normal, kalau orang normal dia lebih ke hidung juga, tapi nggak sengau. Gitu. Jadi kita kayak menahan udaranya itu biar di sini aja. Wah, berarti seperti orang nyanyi ya? Ya, kayak orang misalnya nyanyi, kita nyanyi atau kita latihan vokal itu kan melatih suara kita biar tidak terlalu sengau. Dari situ biasanya orang baca Quran itu secara lebih bagus. Oh, ngaji maksudnya ya, itu ngaji. juga bagus ya. Oke, berarti baik demikian. Ya, mungkin podcast kali ini sudah cukup dok atau ada tambah lagi? Ya, rasanya saya malah tambah banyak pertanyaan sebenarnya. Saya tiba-tiba loh ternyata tuh kok ini, ternyata itu ya, ternyata saya pikir sih cuman ada masalah sengau itu masalah dari masalah resonans saja, masalah dari masalah nasal. Ternyata ada artikulasi yang perlu perlu ada. Saya pernah lihat dari YouTube-nya Anda tuh bahas tentang satu-satu ini ya, tentang apa namanya, tentang untuk sengau ini dia per huruf. Ya mungkin itu nanti bisa dicari dari YouTube-nya Mas Aldrik ini. Mungkin bisa disimpulkan enggak Mas untuk terutama tips dan triknya lah yang paling dasar, yang paling biar orang-orang itu bisa memahami. Misalnya dibuat poin-poin 1, 2, 3 gitu. Kalau poin yang pertama yang harus kita lalui adalah kita harus yakin dulu bahwa suara ini bisa berubah ya. Kalau saya bisa, maka teman-teman juga pasti bisa. Dan yang kedua, kalian harus merekam suara. Jadi biar tahu sengaunya itu udah sembuh atau belum. Nah itu harus direkam dulu.
Karena kalau kita nggak merekam, nanti kita nggak tahu level sengal kita itu udah berubah atau belum ya. Dan yang ketiga, tips dari saya, di saat ngomong itu bicaranya hanya dari mulut ya. Jadi dari perut, nafasnya juga dari mulut saja. Ya. Ya, mungkin itu saja tipsnya. Kalau mau yang lain nanti bisa di YouTube. Ya, mungkin ya kalau dari kesimpulan dari saya, intinya tuh penanganan untuk bicara dengan orang masalah dari celah lelangit itu tidak bisa dari satu sisi saja, tidak bisa dari segi bedah saja, tidak bisa dari segi bicara saja, tetapi kita harus saling kolaborate. Ditambah lagi dari segi pasiennya itu bisa memanipulasi, bisa mengerti sela-selanya itu di bagian mana. Dan yang terpenting pada waktu saat latihan untuk bicara, kita harus memposisikan posisi yang bagus dulu. Nggak bisa latihan sambil tiduran. Betul. Nggak bisa latihan sambil makan apalagi. Posisinya harus tegak. Ya, kalau kita bicara latihan itu harus tegak. Betul, gitu. Ya mungkin. Ya itu yang penting, posisi untuk menentukan posisi memang menentukan hasil. Jadi memang kita harus di posisi yang tegak. Jadi otot-otot ini juga di posisi yang benar. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Mungkin video ini mungkin kita akhiri dulu ya, Mas Aldrik. Mungkin nanti kita bisa membuat konten-konten berikutnya. Mungkin saya juga berterima kasih atas jamuannya, atas sambutannya di Kota Solo ini. Saya kapan nanti Mas Aldrik datang lagi ke Semarang, nanti gantian kita yang jamu Mas Aldrik kayak gitu. Nanti semoga diberikan sehat selalu, dan dengan video ini kita berharap bisa memberikan edukasi pada masyarakat ya, gimana cara penanganan klep yang benar dari segi medis dan pengalaman dari saya. Oke, cukup sekian ya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke Dr. Franz. Baik, sekian acara podcast Belut Telo, Bedah Mulut Telogorjo hari ini. Saya harap acara ini, podcast kali ini dapat menambah wawasan bagi kita, dapat menginspirasi bagi kita, dapat membuat menambah ilmu bagi sesama. Mungkin demikian, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.